Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
bersama jemaat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita. Shalom. Mari sama-sama saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai hari ini dengan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Hingga kami berada di tempat ini ya Tuhan, di rumah-Mu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami boleh berada di penghujung akhir tahun ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan kami ya Tuhan. Tuntun dan pimpin setiap langkah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menuntun dan memimpin setiap presiden dan wakil presiden kami. Bapak Prabowo beserta wakilnya Tuhan, Bapak Gibran ya Tuhan. Bila Kau memberkati mereka dengan hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang dipilih semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Biar Kau terus memberkati ya Tuhan. Untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 kami Dr. Yanto ya Tuhan. Biar Kau memberkati kedua hamba-Mu ya Tuhan dengan visi dan misi yang baru ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar dimanapun pelayanannya berada ya Tuhan, di situ banyak mujizat terjadi dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila Kau yang terus menuntun kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh menuntun setiap kami ya Tuhan untuk menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bila Kau yang terus memberkati keluarga besarnya dan kesehatannya dengan berlimpah-limpah. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Tuhan telah Kau bangkitkan menjadi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi pada dosa dan bergerak untuk menuai banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu berikan kepada kami ya Tuhan hati ya Tuhan untuk melayani Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kau yang menuntun setiap langkah-langkah kami ya Tuhan, sebab kami mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja ya Tuhan. Biar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi dampak, menjadi terang ya Tuhan, baik di keluarga, di sekolah, di kampus, di pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom GBI PRJ. Sekali lagi gereja Tuhan, shalom. Berapa banyak dari kita yang hari ini merasakan sukacita Natal? Boleh lambaikan tanganmu. Sebab ada satu pribadi yang sudah lahir bagi setiap kita untuk menjadi juru selamat kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sama-sama suarakan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Come on. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Engkau yang merasakan sukacita Natal, mari lambaikan tanganmu saudara. Dia lahir bagi setiap kita dan dia mati bagi setiap kita untuk menebus setiap dosa kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita katakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Come on GBI, sekali lagi nyatakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Akui dia, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Mari sekali lagi nyatakan, dia lahir untuk kami. Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. GBI BRJ, mari kita menari buat Tuhan kita. Kita mau rayakan sukacita Natal di tempat ini, sebab dia lahir untuk menebus dosa kita. Yang percaya katakan mari sekali lagi, angkat suaramu. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat. Sekali lagi kita nyatakan, dia itu firman Allah, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Engkau yang percaya, mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu Saudara. Minggu ini adalah minggu ketiga, di mana minggu ini kita akan memberikan 2 kali persembahan. Untuk persembahan yang pertama kita akan memberikan persembahan diakonia, dan yang kedua adalah persembahan umum. Kita akan melihat presentasi dari tim diakonia. Kami persilahkan. Berikut kami sampaikan anggaran diakonia, total penerimaannya, di mana di sini ada tertera 239
899.101 rupiah. Dengan pengeluaran yaitu yang pertama adalah kegiatan misi di 57 juta sekian. Dan bantuan sosial jemaat ada di 48 juta sekian. Rising the Standard di 8.700.000 sekian. Bantuan sekolah PAUD Cerah ada 7.300.000 sekian. Bantuan biaya pendidikan jemaat adalah 6.057 sekian. Total pengeluaran diakonia di bulan November ada 128.729.670 rupiah. Untuk bidang misi edukasi telah terlaksana beberapa kegiatan di bulan November. Yaitu yang pertama adalah seminar bertemakan Wise Use of Gadgets. Dan yang kedua adalah Christmas Bazaar. Yang ketiga adalah seminar bertemakan bullying. Dan yang keempat adalah Natal bersama GC dan 316 tanggal 14 Desember. Dan yang kelima adalah ibadah bersama murid-murid Kristen SMK Negeri 55 dan SMP Negeri 34 di hari Jumat dengan worship bersama dan sharing firman Tuhan, kuis dan diskusi selama bulan ini. Untuk bidang misi sosial dan kesehatan telah terlaksana. Yang pertama adalah kami mewakili Bapak dan Ibu untuk mengadakan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Bina Harapan di Bogor. Di sana kami bersukacita bersama dengan memuji dan menyembah Tuhan bersama, bermain secara kelompok yang kreatif, pemberian bingkisan dari Bapak Ibu dan kebutuhan panti. Dan yang kedua, kami bersama-sama dengan Jemaat Cancer Ministry melaksanakan kegiatan melayani bersama dengan mengunjungi dan menghadirkan kasih Kristus kepada anak-anak dan dewasa bahkan lanjut usia yang sedang berjuang melawan penyakit kanker yang berada di 4 rumah-rumah singgah kanker, yaitu yang pertama Rumah Singgah Lions, yang kedua adalah Rumah Harapan Indonesia, dan yang ketiga Yayasan Hope Indonesia, dan yang terakhir adalah Rumah Singgah Bernaung Sehati. Di sana kami berbagi kekuatan dan menyalakan pengharapan, menyatakan kasih Kristus melalui kehadiran doa, serta kesaksian-kesaksian yang menguatkan dari jemaat-jemaat yang juga sedang mengalami penyakit yang sama. Kami bersuka cita bersama, setidaknya kehadiran kami bisa mengurangi rasa sedih, rasa khawatir bagi mereka di rumah singgah, terlebih untuk keluarga yang mendampingi mereka. Puji Tuhan, yang ketiga telah terlaksana kegiatan melayani hamba-hamba Tuhan dari 10 gereja dominasi di 3 Raksa Tangerang, yang bertujuan untuk membangun tubuh Kristus lintas gereja. Kita semua adalah satu tubuh Kristus dalam kasih, kesatuan dan saling mendukung. Bertumbuh bersama menjadi gereja yang misioner dan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kegiatan kami di sana mengadakan persekutuan doa bersama hamba-hamba Tuhan. Juga kami melayani dalam bentuk cek kesehatan dan pengobatan serta taburan kasih. Yang keempat, kegiatan lain juga dilanjuti di hari yang sama di gereja yang sama di GKRI Haleluya 3 Raksa. Berlanjut ke acara Natal bersama dengan anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak sekitar di pemukiman 3 Raksa Tangerang. Tentunya sukacita Natal dirasakan sangat meriah dan penuh sukacita bagi anak-anak di sana. Yang kelima adalah Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera sedang mengalami bencana banjir yang cukup besar. Di sana saat ini banyak rumah terendam, keluarga harus mengungsi dan kebutuhan dasar yang sangat terbatas. Banyak yang kehilangan harta, benda bahkan rasa aman dan harapan. Banyak keluarga yang tidur di lantai gereja, balai desa, tenda pengungsian karena rumah mereka masih ada yang terendam banjir. Mari sebagai tubuh Kristus kita terpanggil untuk hadir melalui program kepedulian sesuai arahan Bapak Gembala kita Gereja CK7 yang telah bekerja sama dengan Pastor Jim Yos yang telah membuka beberapa posko-posko bantuan di Aceh dan Medan. Kita hadir membantu mereka. Sebagai tahap awal gereja sudah menyalurkan obat-obatan dan alat medis melalui jalur udara. Gereja kita juga sudah bekerja sama dengan POMAL, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut untuk menyalurkan logistik. Tahap awal berupa beras, minyak, air, dan air mineral secara dirijen. Untuk itu mari antri. Untuk itu serta kebutuhan penting lainnya, hari ini kita diberi kesempatan untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka. Apa yang kita tabur hari ini, berapapun nilainya,
akan menjadi jawaban doa bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang di sana. Terima kasih sebelumnya untuk atas kemurahan hati Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita siap sama-sama, kita persiapkan persembahan diakonia kita. Sebelumnya kita mari sama-sama, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan diakonia. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan yang menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Hari ini kami Tuhan ingin memberikan apa yang menjadi milik kami sebagian Tuhan. Kami percaya itu juga berasal dari Engkau ya Bapa. Kami ingin memberkati buat semua saudara-saudara kami yang membutuhkan Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi saluran kasih dan mereka boleh melihat Tuhan di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Hadirilah ibadah Natal pada hari Kamis 25 Desember 2025 dengan tema The Greatest Gift yang akan dilayani oleh Kalau Anda mau bertanya, apa sih kehendak Tuhan, apa sih rencana Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Tuhan bilang, mengucap syukur karena masih ada pertolongan Tuhan di situ. Tugas kita adalah mengejar kebenaran firman. Nanti biarkan kerajaan sorga yang tambah-tambahin. Seperti apa ya terserah dia. Namanya juga ditambahin, berarti sebelum ditambahin kita sudah dicukupkan kok. ibadah tersebut disertai dengan candlelight service. Mari kita bersama-sama merayakan dengan memuji dan menyembah Dia, Sang Juru Selamat. Ajak seluruh keluarga dan teman-teman. Merry Christmas! Ibadah Natal di atas disertai juga dengan ibadah Natal Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Natal 2025 dan Hari Raya Tahun Baru 2026, maka diumumkan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Sadi, dan Kul mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai dengan Minggu 11 Januari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 12 Januari 2026. Kantor OTPCK 7 Wilayah Timur dan Barat mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan Senin 12 Januari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Menara Doa 24 Jam CK 7 Wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Ibadah Raya Hari Minggu 28 Desember 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. GBPRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandara Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Biar hari ini Tuhan, Kau mau datang dengan hati yang menyembah, hati yang penuh pujian. Sebab kehadiran-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau datang dalam hidup kami, bukan hanya sebagai sosok yang biasa, tapi Engkau hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga setiap kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh
Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang bersyukur. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus. Siap kami yang mengangkat tangan kami Tuhan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Oh Yesus
kita nikmati hadirat Tuhan. Sebab Dia yang Tuhan yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk ditinggikan selamanya Tuhan. Dalam hidup kami ingin meninggikan nama-Mu Yesus. Kami ingin muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sembah dan puji, mari angkat suaramu saudara. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji ya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Sang Raja, mari sekali lagi angkat suaramu, nyatakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita sembah namanya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi nyatakan sembah dan puji.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yes, sekali lagi, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Bapak yang baik, Allah kami yang luar biasa, Roh Kudus kami yang wonderful. Terima kasih untuk sore ini. Kami berkumpul di tempat ini bukan hanya sekedar datang, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar melayani, tapi mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlalu amat baik bagi kami. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pembelaan-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu, berbicara pada setiap kami siap membuka hati agar kami pulang dari tempat ini kami mendapatkan pencerahan, mendapatkan peneguhan, mendapatkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Aku dan suami dan anak secara pribadi kalau kami boleh melayani sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk menjadi berkat. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya, thank you. Oke, shalom. Oke, luar biasa kita percaya ini masih suasana Natal, betul ya. Walaupun kemarin kita merayakan Natal di tempat ini, tapi saya percaya suasananya masih tetap ada dan memang sampai selama-lamanya tetap ada ya. Oke, setiap acara Natal kita pasti sering merayakan dan kita tahu persis ada perayaan Natal, pasti ada sukacita, pasti ada banyak pagelaran, ada banyak performance, ada banyak apalagi hadiah. Ada banyak hadiah, ada banyak segala sesuatu, betul? Nah tapi pesan Tuhan pada setiap kita, pasti setiap Natal ayat ini akan disampaikan ya. Yuk kita buka Yohanes 3 ayat ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayatnya pendek, singkat, lugas, dan tegas, betul? Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya ecek-ecek, bukan hanya iseng-iseng, tapi karena dia cinta sama kita. Maka diberikan anaknya yang tunggal agar setiap kita di tempat ini tidak ada yang binasa satupun, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Itulah Natal sesungguhnya. Natal berbicara tentang cinta, all about love. All about love, betul. Dan dikatakan tadi di sini yang paling luar biasa ya, keselamatan, hidup yang kekal itu bukan inisiatif daripada manusia, tapi inisiatif daripada Allah sendiri. Tuhan yang berinisiatif, aku harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatku. Kenapa? Karena dari lahir kita sudah kena keturunan dosa Adam dan Hawa. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan tidak. Tidak ada satupun manusia dikatakan yang dalam keadaan yang benar. Semua kita adalah apa sebelumnya? Nih, ini apa? Ini adalah kain kotor, betul. Ini saya bawa dari rumah saya, ya belum dicuci sudah setahun. Itulah kita, kotor sebenarnya. Makanya Tuhan tahu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mungkin bisa bersih, nggak akan mungkin bisa kudus. Maka Tuhan datang ke dunia ini agar setiap kita bisa selamat. Dan yang luar biasa bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi barang siapa yang percaya akan Yesus, dia selamat. Wow, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesusnya kita bukan Tuhan Yesus yang eksklusif. Bukan hanya milik orang-orang tertentu. Bukan hanya milik orang kaya. Bukan hanya milik orang Yahudi. Tapi setiap orang yang percaya. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya kepada gereja.
tapi kepada setiap umat manusia. Artinya setiap kita mendapat kesempatan hidup yang kekal, betul? Nah, sekarang kita akan bongkar satu persatu hari ini, betul? Nah, kita akan lihat pertanyaan sore hari ini. Bagaimana respon bangsa pilihan Tuhan waktu mendengar berita tentang kedatangan Yesus? Kita akan belajar hari ini. Apakah mereka semua seperti orang Majus? Coba kita lihat apa respon orang Majus waktu mendengar Yesus akan lahir dan sudah lahir di Bethlehem. Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Ya, dikatakan orang-orang Majus sangat antusias. Mereka jauh-jauh dari datang mencari bintang timur. Karena mereka tahu ada anak Allah lahir di Bethlehem. Waktu mereka bertemu, mereka antusias, mereka begitu sukacita dan memberikan emas, mur dan kemenyan. Apakah hanya orang Majus saja? Coba kita lihat gembala. Supaya di tempat ini kita akan belajar tentang bagaimana apakah setiap orang mengalami hal yang sama dengan kedatangan Yesus, betul? Kita buka Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu dan memuliakan dan sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala satu yang mereka dengar dan lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Dikatakan tadi adalah apa? Gembala-gembala juga bersukacita. Mereka antusias tentang Natal. Mereka antusias waktu ada acara Christmas. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Tapi pertanyaan, apakah seluruh Yahudi bersukacita? Apakah seluruh bangsa Israel bersukacita? Karena ini tadi hanya segelintir kecil. Hanya orang Majus dan juga hanya gembala-gembala kecil. Bagaimana dengan yang mayoritasnya? Kita akan lihat apakah mereka antusias, apakah mereka bersukacita, apakah mereka begitu semangat seperti orang Majus dan juga seperti gembala. Jawabannya no. Kebalikannya, mereka malahan menolak Yesus. Ini fakta. Makanya hari-hari ini jangan hanya bangga menjadi orang Kristen. Enggak jadi jaminan kita Kristen, apa kita Kristen yang bersukacita dengan kedatangan Yesus dalam hidup kita. Karena dikatakan tadi majority, bukan hanya 1-2. Mereka menolak Yesus dan kita akan bongkar hari ini ya. Pada keselamatan itu diberikan. Datang Yesus ke Israel. Harusnya mereka bersyukur, aduh siapa bangsa kita sampai Allah mau lahir di Israel, betul. Lahir di Bethlehem, lahir di kota kecil, di kota Yehuda. Tapi dikatakan mereka menolak semuanya ya. Jujur, kedatangan Yesus adalah inisiatif daripada Bapa, betul. Tapi ternyata kedatangan Yesus adalah ancaman terbesar dunia. Makanya dunia menolak. Iblis tidak rela kalau Yesus ada di dunia ini. Dia berusaha menghalang-halangi. Bagaimana caranya menghalangi kedatangan Yesus. Dan yang menyedihkan, tahu siapa yang dia pakai? Iblis itu cari pion akhir zaman ini. Maka kalau engkau dan saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita bisa menjadi pion-pion iblis seperti ini. Ini pion. Semuanya. Siapa pion iblis yang pertama dipakai untuk membatalkan kelahiran Yesus? Namanya Raja Herodes. Orang Yahudi, gak jadi jaminan kekristenan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita bisa menjadi pion-pion daripada si jahat. Mana buktinya? Mari kita buka Matius. Ayo kita lihat ya. Kita buka di tempat ini. Matius 1 ayat 7 sampai dengan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Dan dengan teliti bertanya pada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya pergilah selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Betul? Kelihatannya ke gereja, kelihatannya rohani. Ayat 12 perhatikan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Herodes dibohongi oleh orang Majus. Herodes kecelek karena ternyata orang Majus sudah dapat tanda daripada Tuhan. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus. Lihat efek daripada kebencian, merasa terancam, membuat Herodes menjadi pembunuh berdarah dingin. Waktu kita buka celah, kita bisa dipakai menjadi pion si jahat loh. Ini akhir zaman bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan anggap enteng, kalau engkau hanya menjadi Kristen abu-abu, Kristen setengah-setengah hati, kita bisa jadi pion daripada si jahat. Nah kita akan bongkar hari ini, ada 5 penolakan dari Yesus. Ada 5 penolakan kepada Yesus.
Kita akan buka satu persatu. Ini dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang bangsa Israel. Jangan-jangan kita pun termasuk orang-orang yang menolak Tuhan. Maka hari ini kita akan belajar supaya engkau mengerti Natal bicara tentang kasih, tentang cinta tanpa syarat Tuhan. Tapi ternyata Natal itu tidak disukai oleh semua orang. Bahkan dunia menolak. Hanya segelintir orang yang bersuka cita tentang Natal. Yang bagian mana kita? Yuk kita buka satu persatu. Kita buka Lukas. Dari mulai Yesus lahir. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena apa? Karena apa? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayangkan bayi Yesus yang masih kecil, yang kelihatan tidak berdaya sekalipun menjadi ancaman bagi dunia. Makanya mereka menolak. Coba tunjukkan gambarnya. Mereka menolak bayi Yesus. Makanya gak heran akhirnya Yesus lahir di mana? Makanya lahir di kandang binatang. Karena dunia menolak. Halo, padahal dia hanya bayi kecil, gak bisa bikin apa-apa. Maka waktu saya nyiapkan firman ini, pantas saya bilang, kenapa dunia begitu benci kepada Yesus? Karena memang Yesus adalah kasih dan dunia takut akan kasih. Dikatakan ditolak, alasannya dibilang penuh. Kenapa dibilang penuh? Karena mereka gak mau pusing. Tahu kenapa gak pusing? Karena kalau bawa baby, bawa orang wanita hamil ke dalam hotel, itu kadang-kadang bikin ribet, betul? Mungkin nanti dia menjerit-jerit, apalagi anak pertama, betul? Siapa di sini yang sudah melahirkan? Di sini masih ting-ting semua, luar biasa. Biasanya ibu-ibu yang baru pertama melahirkan, zaman bahula ya, zaman saya semua anak saya lahir normal soalnya. Itu ada seorang ibu, dia melahirkan di rumah sakit, kedengeran sampai ke Amerika. Aduh, betul. Jadi bayangkan ini rumah penginapan, dia pikir nanti ini melahirkan, ini satu hotel kacau. Dia gak mau ambil pusing. Nah seringkali kadang-kadang kita menolak Yesus karena kita gak mau pusing. Kenapa? Coba kita buka, siapa sih emang Yesus? Yuk kita buka. Kita buka di sini supaya kita mengerti Yohanes 14 ayat 6. Siapa Yesus? Makanya ditolak. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak sama dengan dunia punya pola. Pola Tuhan sama pola dunia beda. Mereka tolak kebenaran karena mereka gak mau pusing. Memang ada apa dalam kebenaran? Dalam kebenaran dikatakan ampunilah musuhmu, betul? Halo? Disuruh ampunin, bahkan disuruh doakan, bahkan disuruh berkatin. Coba kalau dunia katakan apa? Waktu kita punya musuh, hajarlah musuhmu, betul? Gigi ganti gigi, tidak sama. Makanya menolak. Ngapain juga ikut kebenaran? Pusing katanya. Seperti menerima bayi tadi. Pusing terima bayi. Ribut, mamanya menjerit-jerit nanti melahirkan. Betul? Orang gak mau pusing. Karena apa? Karena kebenaran itu mereka tidak suka. Apalagi kebenaran. Dikatakan beri, maka akan diberi. Tapi kalau dunia katakan mintalah sebanyak-banyaknya. Dan jangan kasih sedikit-sedikit. Betul? Halo? Semua terbalik. Apalagi pemimpin menurut kebenaran adalah apa? Mau melayani. Kalau dunia mengatakan pemimpin harus dilayanin. Semua berbeda. Makanya mereka menolak Yesus. Bagaimana dengan kita? Siapa yang kau ikutin? Pola siapa yang kita ikutin? Pola kebenaran apa pola dunia? Karena seringkali makanya orang gak bisa ikut Tuhan. Bukan karena masalah gak mau ke gereja. Bukan karena gak mau jadi orang Kristen. Karena kebenaran itu berbeda dengan dunia. Total berbalikan. Kalau kebenaran berkata apa? Penghakiman bukan milikmu tapi milikku. Tapi dunia berkata apa? Saya balas dia kalau bisa. Waktu engkau ikut dunia, kita akan menolak Yesus. Yesus ditolak padahal masih baby. Bukan karena babynya atau besarnya. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Itu yang pertama. Bayangkan dari kecil, dari baru lahir, dari masih merah. Dunia sudah menolak Yesus. Yesus adalah pribadi yang tahu tentang penolakan. Dia pernah jalur penolakan. Dia bukan jalur yang enak-enak datang ke dunia ini. Jalur penolakan. Itu yang pertama. Yang kedua mari kita lihat apakah hanya sekedar waktu bayi saja dia ditolak. Mari kita lihat yuk yang kedua ya. Supaya di tempat ini mungkin engkau mengalami banyak penolakan saat ini. Yesus pernah rasakan dan Yesus tahu perasaanmu. Yang kedua Matius 13 ayat 54-57. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asal
asalnya sendiri dan di rumahnya. Jelas dikatakan, di mana Yesus ditolak? Dalam hidup keluarganya. Halo, kenapa keluarganya menolak? Kenapa dunia menolak? Karena Yesus dianggap seperti Nokia. Yesus hanya anak tukang kayu. Dia hanya anak rata-rata. Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai anak sultan, bukan. Dan dunia biasanya melihat penampilan, betul. Saya pernah sampaikan tentang ini sama kalian. Satu kali saya pelayanan di Surabaya dan biasanya saya dengan Pak Ari. Selalu kami dimanapun kami berada selalu kontak. Pas saya udah sampai, Pak Ari juga kalau lagi touring naik Harley itu pasti kasih tauin saya lagi di checkpoint sekarang di Purwokerto atau dimanapun. Artinya kami saling kontak. Satu kali saya di Prigen itu diundang di lembah di Surabaya di tempat doa, betul? Tidak ada sinyal di sana dan saya bawa HP saya yang cukup mahal. Nah saya coba telepon dari mulai sampai berapa jam nggak nyambung. Akhirnya saya pikir aduh bagaimana cara mau telepon suami saya. Tiba-tiba Tuhan bilang lihat tas kamu yang satu lagi. Saya bilang ada apa di tas itu Tuhan? Saya lihat ternyata ada ini Nokia 200. Harga 200.000, lempar anjing juga anjing mati pakai ini. Halo, saya paling cinta main HP, betul? Kenapa? Untuk mengingatkan diri saya, jangan hanya pandang muka. Karena Tuhan kita bukan Allah yang pandang muka. Nah waktu Tuhan bilang pakai itu, saya bilang Tuhan gak mungkin dong gue pakai HP yang paling mahal, gak bisa nyambung, sinyal gak bisa. Tuhan bilang coba pakai, aku sambung, ternyata nyambung tuh Pak Ari. Itulah kita. Dunia seringkali melihat penampilan. Waktu kalau lihat Yesus pakai Mercy, baru dibilang dia luar biasa. Waktu Yesus dikatakan pakai pesawat pribadi, baru luar biasa. Tapi karena Yesus ada tukang kayu, maka mereka gak mau terima. Hari-hari ini mungkin engkau tidak diterima dalam keluargamu, mungkin dalam lingkunganmu, karena engkau miskin, engkau tidak punya apa-apa. Itulah dunia, tapi jangan takut, Tuhan yang menerima kita. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Itulah Natal. Natal artinya aku punya kasih menerima engkau apa adanya. Makanya setiap engkau merayakan Natal harusnya ada pengharapan. Karena kalau dunia bisa mereject kita, Tuhan gak pernah mereject kita. Karena dia pernah melalui penolakan yang mengerikan. Yang pertama waktu bayi. Yang kedua waktu dia mulai melayanin. Betul? Yang ketiga mari kita lihat. Apa yang terjadi waktu dia di Garaza. Coba kita lihat yuk. Kita buka di Garaza, Markus 5. Ayat 2 sampai dengan 5. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Dari pekuburan menemui dia, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Betul? Keadaan orang ini keadaan yang baik-baik saja apa enggak? No. Ini orang yang miris keadaannya, betul? Orang normal, orang hidup tinggal di kuburan. Artinya orang yang gak punya future, gak punya masa depan, betul? Coba lihat apakah Yesus melihatnya hanya ngeleos saja? Apakah Yesus melihatnya hanya ya sekedar saja? Coba kita lihat, akhirnya Tuhan turun tangan. Ayat 11 sampai 13. Adapun di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu ya, ada roh jahat yang menguasai orang ini. Meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi, biarkanlah kami masukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kemudian babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas dalamnya. Perhatikan, Yesus menolong dengan mengorbankan 2.000 babi. Ayat 15 dan 17, lihat ini respon daripada orang Kristen menghadapi orang yang diselamatkan. Mereka datang pada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia apa? Meninggalkan daerah itu. Mereka menolak Yesus. Tahu kenapa? Gara-gara cuan. Gara-gara emas, gara-gara harta, gara-gara uang, gara-gara posisi, gara-gara jabatan, kita bisa menolak Yesus. Babi 2.000 ekor, saya mau tanya, harga babi sekilo berapa? Di sini gak ada suka makan babi? Samcan berapa sekilo? Berapa? Halo? 300.000, betul? Karena saya suka makan dendeng babi. Nanti saya ulang tahun lusa, tolong kirim dendeng mas saya banyak-banyak, betul? Halo, dikatakan babi, kebetulan babinya ini gak diet, berarti berapa kilo? Mungkin dia 100 kilo babinya, betul? Bayangkan 2.000 babi kali 100 kilo babi, berapa kilo? Ini sekolah gak sih semuanya? 2.000 kali 100 kilo, berapa? 200.000 babi, betul? 200.000 kilo, betul? 1 kilo 300.000, berapa? 6 M. Gara-gara 6 M. Mereka usir Yesus. Seringkali gara-gara uang, gara-gara harta, gara-gara posisi, gara-gara jabatan, gara-gara jodoh. Kita tolak Yesus. Ini fakta. Maka jangan main-main.
Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tapi hanya gara-gara ini. Hanya gara-gara apa mungkin lagi? Gara-gara ini, apa nih? Gara-gara apa? Gara-gara berlianmu. Betul. Gimana sih pakai berlian ini? Gara-gara hanya segini. Kau tolak Yesus hanya gara-gara ini. Hanya gara-gara jabatanmu, hanya gara-gara posisimu, hanya gara-gara babi, 2000 ekor babi. Mereka usir Yesus, mereka gak mau korbankan uang mereka. Mereka gak mau korbankan harta mereka, padahal ada demi satu orang bertobat. Sedih. Yesus ditolak, karena dia bisa menyembuhkan orang. Tapi memang ada harga yang harus dibayar. 2000 babi terpaksa masuk jurang. Kalau engkau mau bawa jiwa tapi gak mau keluar dana, bertobatlah kita tempat ini. Ada harga yang perlu kita bayar. Kadang-kadang kita mesti ajak orang. Kadang-kadang kita mesti keluar uang untuk naik taksi bawa dia. Kadang-kadang kita mesti bawa dia makan untuk ajak ngobrol-ngobrol tentang kasih Tuhan. Percayalah kalau engkau lakukan itu, Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Dia bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang mau peduli dengan sesamanya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Yang pertama tadi apa? Saya mau tahu sekali lagi. Ini semua ngeh gak sama saya? Halo? Apa? Yang pertama tadi Yesus tolak karena apa? Mau ngajak saya berantem? Yesus pertama ditolak waktu kapan? Lagi bayi. Kenapa ditolak bayi? Karena Yesus adalah kebenaran. Orang tidak mau pusing dengan bayi. Saya punya cucu, itu saya masih ingat waktu pertama kali kami keluar dengan cucu masih umur 3 bulan. Itu semua kita bawa koper satu orang satu, cucu saya bawa 3 koper. Kenapa bilang? Karena popoknya aja spesial dibawa, mesti dibawa popok. Takut kurang nanti Bu Indri, mama takut kurang. 1 koper isinya popok, 1 koper lagi isinya susu. Jadi bayangkan, bayi itu ribet menurut dunia, betul? Dan orang juga gak mau ribet mengenai kebenaran. Karena kebenaran memusingkan manusia, betul? Kan enaknya simpel, orang jahat kita hajar aja. Tapi Tuhan katakan apa? Orang jahat padamu, doakan dia. Berkati dia. Tidak sesuai dengan maunya kita. Makanya ditolak Yesusnya. Yang kedua apa? Ini ngerti gak sih saya ngomong? Halo? Yang kedua apa? 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 Aku pun gak ingat soalnya. Yang pertama adalah bayi, yang kedua waktu mereka melayanin. Kenapa mereka menolak Yesus? Karena Yesus hanya anak tukang kayu. Seringkali kita beribadah, datang beribadah. Yang kau cari bukan Yesus ya, yang kau cari pendetanya. Jangan cari pendetanya walaupun pendetanya hebat. Tetap Yesus yang paling hebat. Itu yang benar. Halo, bukan pendetanya, pendeta hanya manusia yang kebetulan dipakai oleh Tuhan. Waktu engkau mencari hamba Tuhan, kita sudah mengkultuskan hamba Tuhan, Tuhan marah dan Tuhan sangat kecewa. Nah dikatakan tadi di sini, mereka kecewa. Karena kok ini anak tukang kayu, siapa juga dia? Karena dia melihat Yesus hanya seperti Nokia. Walaupun Nokia, kalau ini terkonek dengan baterai, ini bisa dipakai loh. Apa baterai? Hubungan kita dengan Bapa. Jangan engkau takut walaupun engkau gak dianggap oleh dunia. Kita dianggap oleh dunia mungkin nothing, karena engkau tidak ada apa-apanya. Engkau tidak pernah sekolah tinggi, engkau tidak pernah sekolah ke luar negeri, engkau tidak punya koneksi, engkau tidak punya apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Kita tolak Yesus gara-gara apa? Gara-gara babi. Gara-gara apa? Babi. Berapa babinya? 2.000. Berapa harganya? 6M. Terlalu kecil kau tolak Yesus hanya gara-gara 6M. Terlalu kecil kau tolak Yesus hanya gara-gara Antam. Gak jadi jaminan kau punya Antam. Nanti kalau ada terjadi megatrust, kita gak tahu apa yang terjadi. Antammu pun gak laku. Amin. Halo. Halo. Yang keempat mari kita lihat. Apakah selesai sampai di sana penolakan Tuhan? Karena Yesus tertolak dari mulai lahir sampai mati. Makanya menyedihkan sekali. Ingat yang paling kejadian paling tragis. Matius 27 ayat 21 sampai dengan 23. Waktu itu diperhadapkan seorang Barabas, pembunuh berdarah dingin diperhadapkan dengan Yesus. Wali negara menjawab dan berkata pada mereka, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki supaya kubebaskan? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus pada mereka, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ayat 25 lebih mengerikan. Dan seluruh rakyat menjawab, biarlah darahnya
semuanya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mengerikan, luar biasa. Padahal Barabas adalah penjahat. Kenapa mereka menolak Yesus? Karena akhir zaman ini orang mencari Barabas untuk menggantikan Yesus. Kenapa? Karena Yesus ajarannya adalah kasih karunia. Dan iblis tidak mau kita tahu kasih karunia. Iblis mengajarkan kita untuk ikut Tuhan sesuai dengan doktrin. Hanya doktrin, peraturan, Taurat, yang penting kewajiban. Kalau engkau ikut Tuhan karena kewajiban, engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau engkau ikut Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan, kita baru mendapatkan hal yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan, engkau dan saya tidak berbuat apa-apa, tapi kita diselamatkan. Asal kita percaya saja. Dan iblis gak suka, dunia gak suka. Makanya bagaimana caranya? Diperhadapkanlah si Barabas, si penjahat dengan Yesus yang kudus. Dan orang memilih Barabas. Makanya hari ini kalau kita lihat, orang begitu benci sama orang Kristen, betul? Halo? Coba kita lihat sekarang. Di mana-mana itu salib digoncangkan, di mana-mana Yesus dihujat, betul? Memang itu sudah terjadi dari dulu. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih. Dunia tidak suka kasih. Halo? Maka dikatakan tadi mereka pilih. Nah pertanyaan, apakah akhirnya kasih karunia gugur? No. Walaupun akhirnya Yesus disalibkan, kasih karunia tidak pernah gugur. Yang kelima, yang terakhir, waktu Yesus mati. Mari kita lihat, mayatnya pun menakutkan iblis. Mari kita lihat. Mana buktinya? Yang kita buka yang kelima. Kita buka yang kelima. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 14. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga-penjaga ke kota memberitahukan segala yang terjadi pada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak menerima kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan pada mereka, dan cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Makanya kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Karena mereka mendengar berita hoax yang mengatakan Yesus bukan bangkit tapi dicuri oleh murid-murid. Pertanyaan, apakah betul berita keselamatan hilang? No. Karena Tuhan Allah bisa pakai Maria Magdalena, perempuan yang gak diperhitungkan, menyampaikan kebangkitan Tuhan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Kasih Yesus membuktikan siapapun engkau di tempat ini bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya pendeta besar yang bisa dipakai oleh Tuhan. Setiap kita yang mau hidup dengan kasih, kita bisa menjadi calon yang akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi partner kerja Tuhan. Maria Magdalena, dia pelacur, mantan pelacur. Dia pernah terikat 7 roh jahat. Tapi waktu dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sampai dia cuci kaki Tuhan dengan air matanya dan dengan rambutnya. Simon yang mengundang Yesus saja tidak melakukan hal itu. Maka Yesus katakan, Simon, kau lihat perempuan ini. Sejak aku datang, dia mencuci kakiku. Sejak aku datang, dia menangis dengan air matanya, mencuci kakiku dan melapnya pakai rambutnya. Engkau tidak melakukan apa-apa. Halo, Tuhan bukan mencari orang yang sempurna. Natal bukan bicara tentang mencari orang yang sempurna. Natal berbicara tentang kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Ini yang membedakannya. Halo, pertanyaan saya, Yesus jelas ditolak. Dari mulai bayi, dari mulai pelayanan, dari mulai waktu menolong orang Garasa, dari mulai waktu diperhadapkan dengan Barabas, sampai terakhir mayatnya pun juga dibenci oleh dunia. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kecewa? Apakah Yesus marah? Apakah Yesus dendam? Mari kita buka doa daripada Yesus di kayu salib sebelum dia mati. Sebelum dia menyerahkan nyawanya. Coba kita buka apakah dia marah, apakah dia kecewa. Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ayat berikutnya kita lihat. Ya, dikatakan akhirnya Yesus menyerahkan dirinya ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawamu. Dan sudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Tuhan mati bukan dibunuh, Tuhan mati waktu dia menyerahkan nyawanya. Karena sudah selesai tugasnya dunia ini. Kita sudah terselamatkan, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Tuhan gak pernah benci sama kita. Tuhan gak pernah dendam sama kita. Tuhan gak pernah menghukum kita. Mumpung masih ada kasih karunia bapak-bapak, ibu-ibu. Kembali kepada Yesus. Natal bukan hanya sekedar celebration. Natal bukan hanya sekedar pohon Natal. Natal bukan hanya sekedar dapat payung. Natal bukan hanya sekedar dapat makanan. Tapi Natal berbicara tentang ini aku, anakku. Aku mengasihi engkau. Aku cinta sama engkau. Aku mati untuk engkau. Natal berbicara tentang kasih agape.
Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Tadi orang Yahudi, gembala, orang Majus, mereka bersuka cita. Tapi mayoritas daripada orang Yahudi menolak Yesus. Pertanyaan, bagaimana dengan CK7? Bagaimana dengan IR4 kan? Ini IR5 CK7. Apakah kita menerima Yesus dalam hidup kita? Kita berkata, saya menerima Yesus Bu Indri. Kalau engkau dan saya berkata kita menerima Yesus dalam hidup kita, hidupi kasih Yesus. Tidak ada pilihan. Apa dalam kasih Yesus? Dalam kasih Yesus dikatakan apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu apa lagi? Dikatakan tidak mengungkit-ungkit kesalahan, kasih itu memberikan pengampunan. Sudahkah engkau mengampuni? Kita akan masuk 2026. Kalau engkau masih menyimpan sakit hati dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan mertuamu, dengan orang-orang yang menyakiti engkau, kita belum praktekkan kasih Yesus. Kasih Yesus berbicara tentang apa? Peduli. Peduli, ini semua tentang kasih. Peduli. Itu sekarang 3 provinsi yang ada sekarang di Sumatera. Ada Sumatera Utara, ada sekarang Aceh, ada sekarang Sumatera Barat. Mereka dalam keadaan butuh bantuan. Orang yang punya kasih Yesus pasti dia bergerak. Tapi kalau kita hanya bilang yang penting urusan kita hanya berdoa. Sorry. Karena kalau engkau berkata engkau hanya berdoa tapi engkau tidak praktekkan kasih, nol kita di mata Tuhan. Yesus orang yang paling empati. Waktu dia melihat ada orang ikut dia 3 hari. Tidak mungkin ku biarkan mereka. Nanti mereka bisa pingsan di jalan. Berikan mereka makan. Maka 5.000 orang makan. 4.000 orang makan. Tuhan kita empati. Bagaimana dengan kita? Dan yang ketiga, Tuhan kita mengajarkan Natal berbicara tentang percaya segala sesuatu. Berharap pada sesuatu. Sabar kepada segala sesuatu. Itulah kasih. Masihkah engkau punya pengharapan pada Yesus? Atau sudah gak punya pengharapan? Apalah gunanya arti Natal kita hadiri kalau engkau tidak punya pengharapan pada Tuhan. Tapi Bu Indri makin jauh daripada yang saya harapkan. Bodoh amat, itu bukan urusan kita. Urusan kita tetap pegang pengharapan kita. Karena Tuhan janjikan bahwa aku akan menggenapi firmanku tidak pernah kembali sia-sia. Pada saat ku perintahkan dia akan memerintahkan dan pasti berhasil. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ambil keputusan hari ini. Ini apa? Ini saya beli, ada 3 kilo. Tahu apa namanya ini? Bukan ketimun, pare. Pare ini pahit. Orang yang masih kepahitan makan nih sekarang. Karena pahit dengan pahit jadinya gak pahit, betul? Halo, kalau engkau masih pahit gak ada gunanya, percayalah. Bahwa engkau datang pun ke gereja ikut ibadah IR1, 2, 3, 4, 5, 20, 100 gak ada gunanya. Waktu engkau datang Natal, itu momen kita untuk berkata, aku mau belajar mengampuni Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Halo, jadilah Kristen yang seperti ini. Apa ini? Korma. Korma itu manis. Halo, orang yang merasakan Natal itu pasti seperti korma. Korma itu menguatkan. Korma itu bisa membuat kita bisa kuat. Membuat kita bisa mengalami manis hidup. Itulah Natal. Kalau Natal engkau tetap muka kayak paria, ada something wrong sama kita. Harusnya setiap orang yang tiap tahun merayakan Natal mukanya makin penuh dengan sukacita. Belajar dari gembala, belajar dari orang Majus. Mereka begitu bergairah, begitu bersukacita dan mereka tidak hitung-hitungan dalam memberi. Itu arti kasih. Bagaimana dengan kita hari ini? Mau ambil keputusan? Yesus bicara tentang apa? Kalau engkau baca tentang Yesus, all about cinta. Cinta, 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 cinta. Dan kasih Yesus tidak bersyarat. Kasih Yesus tidak hitung-hitungan. Kasih Yesus tidak berkesudahan. Tuhan memberkati. Rayakan dia. Saya bawa kaos seperti biasa. Here I am God, send me. Ada yang mau? Oke. Coba yang mau berdiri dulu. Berdiri dulu dari sini. Ini nanti dulu, ini dulu berdiri ya. Berdiri ya. Siapa yang loncatannya paling tinggi? 1, 2, 3. Kurang tinggi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya ibu yang di belakang, maju. Ya kam. Sini cepetan, ya engkau. Nanti ibu ambil ya, Sayang nanti kau berikan ya pada ibu itu ya. Satu lagi di sini. Satu lagi di sini. Saya ada punya 2. Ini Charlie Kirk. Saya paling suka ayat ini. Ini aku Tuhan, utus aku.
Orang yang tinggal dalam kasih Yesus, sesudah dia dikuatkan, dia akan menguatkan orang lain. Sudah dia diberkati, dia akan berkati orang lain. Sudah ia dikasih, dia akan mengasihi orang lain. That's it. Itu all about love. Kalau engkau berkata engkau cinta Tuhan tapi engkau tidak bergerak, bohong. Ada yang mau ini? Ada yang mau, betul? Oke, saya mau coba. Siapa yang mau ini angkat tangan? Coba. Siapa yang paling cepat tiarap? 1, 2, 3, tiarap. Oke, Bapak sini. Luar biasa. Nanti Bapak ambil ya. Luar biasa. Ada 2 ya sayang. Oke, Tuhan berkati ya, kita berdiri semuanya. Jadi belajar tiarap, belajar tertawa, belajar loncat ya. Karena ikut Tuhan itu penuh dengan bahagia. Semua diberkatin? Kasih Tuhan Yesus yang baik. Yes, ini kita sebelumnya. Kain kotor. Ini kita sebelumnya. Hitam. Saya dan suami, kami adalah produk ini. Tidak ada future kami. Karena hidup kami kotor, menajiskan, jijik, semua lengkap. Tapi kedatangan Yesus tahun 1999 itu breakthrough saya. Pak Ari tahun 2012 breakthrough dia, ketemu dengan Yesus. Ketemu dengan Yesus membuat seorang berubah loh. Jadi kalau engkau masih belum berubah sampai hari ini, sebenarnya kita belum ketemu dengan dia. Ambil keputusan, Tuhan aku mau bertemu dengan engkau. Supaya aku juga boleh mengalami. Kalau si gila di Garasa bisa ketemu Tuhan berubah. Aku juga mau Tuhan. Karena tidak ada penghakiman dalam Tuhan. Tapi nanti Tuhan datang kedua kali baru terjadi penghakiman. Makanya mumpung masih ada waktu, ayo cari dia. Ketemu sama dia. Datang kepada dia. Peluk dia. Katakan aku mau menjadi anakmu Tuhan. Tuhan berkati. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi. Sembah dan puji Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi. Yes. Lebih lagi semangat. Angkat tanganmu. Angkat tangan untuk Tuhan. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan kami, Allah kami, Yesus kami yang luar biasa. Terima kasih untuk sore menjelang malam ini. Terima kasih untuk peneguhan daripada Tuhan. Tuhan datang kepada orang-orang yang tertolak. Mungkin di tempat ini engkau mengalami penolakan. Bahkan dunia menolak kita dengan keadaan yang tidak bersahabat dengan engkau. Mungkin ekonomimu, mungkin hutangmu, mungkin kesehatanmu, mungkin apapun yang kau alami tidak ada yang baik. Semua seperti menolak kita. Bahkan di keluarga pun mungkin engkau tertolak. Mungkin tertolak oleh pasanganmu sendiri. Mungkin tertolak oleh anak-anakmu. Mungkin tertolak dari orang-orang gereja sekalipun. Mungkin tertolak dari orang pelayanan sekalipun. Sekalipun dunia menolak kita, ingat satu hal. Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk memeluk kita. Dengan berkata, engkau adalah orang yang kukasihi. Aku cinta kepadamu. Aku akan angkat hidupmu anakku. Aku akan bawa engkau ke air yang tenang. Aku akan membebaskan engkau dari hal-hal yang tidak baik. Dan engkau adalah milik kepunyaanku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, kalau engkau ada mengalami hal yang membuat engkau sedih pada saat ini, Natal akan mengisi hidup kita dengan kasih Yesus. Engkau dari tempat ini akan pulang dengan penuh kepercayaan. Karena kasih berbicara tentang percaya segala sesuatu. Ada 66.000 janji Tuhan. Bukan hanya milik orang-orang kaya, bukan hanya milik orang-orang tertentu, bukan hanya milik pendeta besar, tapi milik setiap orang percaya kepada Tuhan. Hari ini kalau engkau mau aminkan ini, katakan terima kasih Tuhan. Natal tahun 2025 adalah tahun
kebenangan bagiku. Aku akan kembali ke rumah, aku akan bertemu dengan keluarga, aku akan menjalani kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan. Karena waktu kasih itu ada tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam kasih, maka kita akan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan kami yang baik, terpujilah Engkau. Berkati untuk Dr. Yanto dan Ibu Olivia terkasih, berkati juga untuk seluruh CK7, berkati untuk para gembala IR 1, 2, 3, 4, dan 5, berkati untuk pengurus, berkati untuk WL Singer, berkati juga untuk jemaat. Melalui hidup kami, Natal berbicara tentang pengharapan, Natal berbicara tentang pengampunan, Natal berbicara tentang kepedulian. Dan kami mau praktekkan itu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kau yang diberkati, sama-sama kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mewakili gembala, pengerja dan jemaat GBI PRJ, kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Ibu Evangelis Indri Pardede. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Selanjutnya dengan sukacita, kami ingin menyambut buat Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBI PRJ. Mari lambaikan tanganmu Bapak, Ibu, Saudara, kami ingin menyambut dengan sukacita. Apakah ada? Mari lambaikan tanganmu saudara. Oh, ada di depan saya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu ya saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami GBI PRJ, dipersilakan untuk meng-scan QRIS untuk mengisi form data jiwa baru. Selanjutnya kita akan menyiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara meng-scan QRIS yang terdapat di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan dengan cara tunai, Bapak Ibu dapat mengangkat tangan, nanti akan ada pengerja yang akan membantu untuk memberikan amplop persembahan. Apabila udah siap Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Setelah itu kita akan ditutup dengan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu diberkati hari ini. Luar biasa ya, terima kasih Bu Indri untuk firman yang ditabur. Ada satu berita yang luar biasa juga yang saya baru dapatkan. Hari ini ada seorang ibu yang baru mulai beribadah lagi sesudah 11 tahun. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Selamat datang, welcome back Ibu. Semoga tempat ini bisa menjadi tempat di mana Ibu bisa tertanam dan bertumbuh. Ya, ya Bapak Ibu semua, kita siapkan hati kita tutup dalam doa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk firman yang ditabur mengingatkan kepada kami semua betapa kasih Yesus sungguh kekal selamanya ada bagi kami semuanya.
Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup. Bapak, kami percaya pasangan yang sepadan Kau siapkan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap iman kami dibangkitkan untuk semakin lagi giat di dalam Engkau Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom saudara, Alkitab menuliskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Sejak awal Allah menempatkan manusia di taman yang indah, serupa dan segambar dengannya, serta memiliki kehidupan yang sempurna. Namun sayangnya semua itu harus berakhir karena dosa dan ketidaksetiaan manusia. Kabar baiknya, kasih setia Tuhan bagi manusia tidak pernah berubah. Itu sebabnya dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kasih setia Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia berasal dari kata hesed yang berarti rahmat, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kasih setia Tuhan adalah dasar perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya sekalipun Israel sebagai bangsa pilihannya bersikap tegar tengkuk dan tidak setia, Allah tetap menggenapi rencana keselamatannya melalui bangsa Israel. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu." Di dalam Perjanjian Lama, kita juga mengenal Pondok Daud, tempat di mana tabut perjanjian Allah diletakkan pada zaman Daud. Ketika itu, Raja Daud beserta para imam dan orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel siang dan malam. Dan salah satu nyanyian pujian yang terus dinaikkan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui pujian dan ungkapan syukur ini, Raja Daud dan para pemuji penyembah mendeklarasikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang ada di Yerusalem mendengar puji-pujian ini. Kemudian, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan ini mencapai puncaknya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Selama ribuan tahun, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan yang telah disampaikan para nabi dengan sempurna. Misalnya, lahir dari rahim perempuan tanpa intervensi laki-laki, berasal dari keturunan Abraham dan Daud, lahir di kota Bethlehem, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sendiri lahir ke dunia untuk mati dan disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia. Alkitab mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ingat, Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karyanya membuktikan kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya. Dan menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Maria juga menaikkan puji-pujian. Lukas 1 ayat 50 berkata, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Kata rahmat dalam ayat tersebut berasal dari kata eleos dalam bahasa Yunani, yang merupakan padanan kata hesed dalam bahasa Ibrani. Jadi, baik Raja Daud dan para pemuji penyembah di dalam Pondok Daud dalam Perjanjian Lama maupun Maria dalam Perjanjian Baru sama-sama mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka alami. Sekarang, bagaimana dengan kita, orang percaya
yang sudah sedemikian banyak menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bukankah kita ada sampai hari ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan? Biarlah momen Natal tahun ini menjadi pengingat betapa besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kebaikan dan kasih setia Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Seharusnya kita mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya kepada jiwa-jiwa. Sehingga everyone juga dapat mendengar dan merasakan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semua. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.